ini untuk meyakinkan bagaimana kita harus sukacita. Ini 2,5 tahun yang lalu awal COVID itu saya depresi. Anda bisa bayangkan Vincent depresi. Kenapa? Secara ekonomi saya hancur. Ya, saya seorang penjahit, ya semua sudah tahu ya. Saya seorang penjahit, ya. Yang mirip-mirip penjahat tapi saya penjahit. Itu kalau saya penjahit baju pria ya, jas. Sehingga kalau yang pesen itu kan semua pengantin, ya. Nah, pada waktu pandemi langsung nol, betul? Nol, semua dibatalkan. Yang sudah pesan saja tidak diambil karena semua pesta batal. Toko itu sepi sekali, tidak ada siapa yang mau datang kawin. Lalat aja nggak datang kawin kok. Lalat itu loh nggak ada yang kawin. Padahal Bapak Ibu, saya tidak punya istri, tidak punya anak. Jadi kalau untuk makan saya sendiri, oke lah. 2-3 tahun saya bisa makan lah. Betul ya kalau untuk saya sendiri. Tapi saya punya 60 karyawan. Semua makan, semua punya anak, semua sekolah, ada yang kuliah. Lalu pada saat itu pas posisi keuangan saya itu turun drastis. Karena saya beberapa bulan sebelumnya itu pas bangun showroom di Jakarta dan di Semarang. Showroom saya yang di Jakarta itu terbesar mungkin di Indonesia ya. Karena 4 lantai pakai lift. Jadi semua uang saya itu saya investasikan di situ. Dan itu tidak rugi toh, memang investasi. Betul? Jadi saya nggak punya cash sama sekali. Bahkan ada pinjaman bank meskipun pinjamannya tidak sesuai dengan investasinya ya, tapi kan ada pinjaman bank. Tapi kalau hitung-hitungan bisnis, kalau nggak ada COVID, ya gampang, itu 2-3 tahun lunas, betul? Karena bisa dihitung 1 bulan sekian, betul ya? Tapi tidak ada COVID, omsetnya tidak turun 30%, 50% itu bagus. Turunnya 95%. Hancur. Besok mau gajian itu dari mana? Lalu ada kabar, ini nanti COVID-nya sampai 3 bulan. Waktu itu Anda tahu begitu ya? 3 bulan saja pusing. Aduh, 3 bulan. Saya 1 bulan itu ratusan juta untuk gaji karyawan. Aduh, 3 bulan itu sekian M. Berarti dari mana? Ember kali, betul ya? Terus nanti mundur lagi. Oh, nggak bisa 6 bulan. Anda ingat ya? 6 bulan. Waduh, malah 6 bulan. Berita lagi, nggak bisa 9 bulan. Waduh, lah kok kayak orang mau beranak ya, toh 9 bulan. Bapak Ibu, saya stres. Dan itu tanpa sadar saya depresi. Saya sudah ceritakan dengan teman-teman bagaimana saya depresi berat. Depresi berat. Ya, depresi berat. Lalu ditambah lagi, sudah Tuhan, sudah hancurlah saya, semua hilang sudah. Ya. Sampai saya bilang, Tuhan dosa saya apa? Saya tuh mau kamu utus kemanapun, mewartakan Injil, kamu suruh apa-apa saya mau. Kenapa seperti ini? Manusia ya, kesombongan saya mengatakan itu. Kenapa saya mengalami ini? Saya bisnis baik-baik saja, dengan karyawan saya perhatian. Ya toh, Injil itu saya lakukan semua, nggak pernah korupsi, nggak pernah ini. Kenapa seperti ini? Hancur. Anda yang belum pernah depresi, saya tak kasih tahu ya rasanya depresi. Haus. Dingin-dingin empuk. Mungkin kalau saya ceritanya Anda bilang, oh kalau gitu saya pernah. Karena waktu itu saya nggak tahu itu namanya depresi. Jadi kalau malam itu nggak bisa tidur. Sama, betul ya? Oh sanak itu namanya. Itu mata itu betul sepertinya nggak ngantuk. Jadi pikiran itu kemana-mana, kecemasan itu keluar. Terus nanti pikir ini, nggak bisa tidur sama sekali. Terus nanti kalau sudah beberapa hari nggak bisa tidur kan capek. Ini mata sampai hitam-hitam itu nggak bisa tidur, capek. Begitu bisa tidur, Bapak Ibu, seperti ada 2 tembok itu menekan. Terus akan bangun teriak, wah itu sudah keringat dingin. Ternyata itu depresi yang sudah turun ke bawah sadar. Mau diatasi dengan apa-apa nggak bisa. Romo-romo kasih saran, Vincent, kamu meditasi dulu. Meditasi gimana? Merem aja nggak bisa kok meditasi. Kamu doa dulu rosario kalau mau tidur. Wah, 3 rosario tak candang ke kamu. Loh Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Kalau ya tidurnya sampai saya pegang begini kok. Bunda Maria jagai saya. Bunda Marianya sebelah mana? Nggak datang-datang. Terus
namanya hoja lah ya depresi itu. Nah, sudah begitu nggak bisa tidur. Terus itu ada Romo lagi bilang, Vincent, nih kamu dengar lagu ini kalau mau tidur. YouTube saya pasang. Tuhan adalah gembalaku. Gembala sebelah mana besok gajian gak ada duitnya, gak bisa tidur lagi, malah saya mati, malah buat pusing gitu. Udah gitu alumni CAP ada yang telepon konseling, Pak bagaimana Pak, saya di PHK. Kamu di PHK, saya tidak bangkrut. Mereka kan gak ngerti ya toh. Taunya wah kalau ada pergumulan ngomong sama Pak Vincent, saya lebih parah. Kalau orangnya tak kasih tahu, kamu di PHK, kamu hidupi berapa orang? Loh, saya itu Pak, 1 istri 3 anak, cuma 4 orang, aku 60 kakak. Kalau orang sedang tidak suka cita tuh begitu ya, marah, emosinya itu wah. Udah, tuh hari pertama, bulan-bulan pertama, dinikmati ini mata semakin bengkak. Padahal kalau tidak bisa tidur semakin stres. Karena kan tidurnya harus 6 jam, betul ya? Kurang dari 6 jam ketularan, waduh semakin. Begitu azan subuh itu kan sebelah saya masjid keras sekali, waduh sudah subuh, berarti saya malam ini tidak tidur lagi, dan begitu. Dari malam itu sudah subuh lagi begitu. Pokoknya kalau azannya itu mulai bunyi, berarti malam ini saya nggak tidur. Karena kalau saya tidur kan nggak begitu terdengar. Tapi begitu saya, jadi bukannya melek 100% ya, tidur nggak tidur gitu loh. Ya tidur ayam itu capek sekali kan, capek sekali. Nah sampai puncaknya Bapak Ibu, Kamis Putih tahun 2020. Tiba-tiba habis misa streaming dengan mama di ruang doa di lantai bawah, misa streaming Jumat Sabtu Kamis Putih, kan malam biasanya tuguran, tapi ini kan tidak ada wong streaming gitu. Malamnya tiba-tiba jam 2 malam itu saya bangun karena menggigil setelah saya tes suhu itu 39 derajat. Wah Tuhan, sudah selesailah, sudah, betul ya. Selesailah, sudah Tuhan, kamu buat bangkrut, terus matinya seperti ini. Waktu itu kalau demam kan rasanya, wah 39. Bapak Ibu, Anda saya ceritain ya, jangan nangis ya. Itu ya saking stresnya, takutnya saya begini. Tuhan kalau saya mati ya sudahlah, saya nggak punya istri, nggak punya anak, mati-matilah ya, semua orang mati, betul ya. Tapi saya tidak akan bisa mengampuni diri saya sendiri. Kalau ternyata saya nulari mami, Anda tahu ya. Mama saya satu rumah dengan saya umur 80 tahun. Kalau sampai mama ketularan karena saya dan dia diisolasi, seumur hidup saya tidak akan bisa mengampuni diri saya sendiri, betul? Karena 2 minggu sebelum itu mama saya operasi tulang saja. Kita menunggui dengan APD saja dia sudah tidak nyaman. Apalagi saya bisa membayangkan kalau dia harus isolasi sendiri di rumah sakit. Mami saya bisa mati pelan-pelan. Saya bilang, aduh Tuhan bagaimana? Bapak Ibu Anda tahu apa yang saya lakukan jam 2 pagi itu? Turun dari kamar saya di atas sambil nangis. Saya ambil lapel, saya ambil karbol. Kan katanya virus kalau dengan karbol itu kan hilang. Anda tahu saya sambil nangis ke rumah. Yang tadi sore saya jalan, mana virusnya ya biar mati, biar bisa. Ruang doa itu saya pas semua sambil saya nangis, saya nggak berani bersuara. Kenapa? Kalau saya bersuara dan mama saya yang ada di kamar bawah tanya kenapa, dan saya bilang saya demam tinggi, dia akan stres. Jadi saya nangis itu sendiri, saya ambil piring, ambil sendok, ambil perlengkapan mandi. Saya sudah bilang besok saya nggak akan turun dari atas, betul? Besok saya akan isolasi, mungkin makannya pembantu saya pakai plastik, ngoncalin kayak ke kebun binatang gitu ya. Saya di dalam gini terus makan itu ya. Sudah saya rencanakan, saya pasang ember, nanti makanannya taruh di sini, terus nanti benar-benar saya turun, lalu saya ambil, begitu loh ya, sampai direncanakan seperti itu. Saya ambil rinso, ambil limau, nanti saya cuci-cucinya di kamar mandi saya sendiri, itu sampai sudah saya rancang seperti itu. Karena saya harus isolasinya tuh di kamar, tidak bisa di rumah. Mama saya masih 80 tahun ada di situ kok. Stres, depresi. Bagaimana Tuhan menghibur dan menolong saya? Tidak dengan menyembuhkan depresi saya, tidak dengan memberi rezeki, langsung toko saya rame, tidak. Tetap itu berjalan. Bahkan sampai sekarang pun juga belum pulih sepenuhnya. Tapi bagaimana Roh Kudus menolong saya dan menguatkan saya adalah dengan roh hikmat. Saya tiba-tiba dicelikan. Ya, saya sudah cerita, saya ulangi ya. Saya sudah depresi berat seperti itu. Pagi-pagi itu kakak saya cuma bilang,
kamu kan saya tanya, kakak saya dokter ya di Jogja, jadi kamu jangan swipe ya, jangan ke rumah sakit, nanti malah ketularan. Anda tahu ya waktu awal-awal kan begitu, jangan ke rumah sakit, bisa napas jangan. Jadi tiap jam itu saya cuma kirim suhunya berapa, saturasi berapa, lapor terus, nanti dikirim obat, begitu. Saya bilang ini matinya saya masa di rumah, saya bilang begitu. Ya ke rumah sakit, nggak bisa, nanti begini, pokoknya begitu ya. Nah sampai suatu saat kakak saya bilang, kamu kalau pagi berjemur ya, olahraga biar sehat, jangan tidur terus. Oh ya. Saya pagi itu buka jendela Bapak Ibu. Dari kamar saya itu buka jendela, mataharinya memang kenceng ya. Karena kamar saya menghadap timur. Baru buka jendela begitu kena sinar matahari, kena angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Dengan cara apa? Saya tiba-tiba itu bisa menangis yang gak bisa ditahan, itu air mata turun terus. Karena apa? Tiba-tiba Yesus seperti berbisik dalam hati saya. Vincent, kamu masih hidup. Kalau saya mewartakan Vincent masih hidup. Tadi ya seperti tadi itu kan ciri khas saya toh, masih hidup, masih gitu. Itu seperti Tuhan pakai. Vincent, kamu masih hidup. Iya Tuhan, saya masih hidup. Lihat, tarik napas. Lihat, kamu masih hidup. Iya Tuhan, betul Tuhan masih hidup. Itu air mata. Kenapa? Tuhan mengingatkan. Vincent, lihat. Kamu bisa masih hidup bukan karena kamu mewartakan Injil, bukan karena kamu aktif di gereja, bukan karena kamu punya banyak kebaikan. Karena seminggu sebelum itu ada 2 Romo Semarang meninggal karena COVID. Romo-romo itu pasti lebih baik dari kamu, pelayanannya lebih banyak dari kamu. Tapi kalau memang waktunya tetap aku panggil, betul? Jadi kalau kamu masih hidup bukan karena kamu berbuat baik, karena aku tahu, kamu juga tahu dosamu banyak sekali, betul ya? Jadi pasti bukan karena kamu baik, pasti bukan karena pelayananmu. Kalau kamu masih hidup, itu adalah kemurahanku. Hidup adalah anugerah. Lalu Tuhan katakan, Vincent, kamu stres, depresi bukan karena COVID. Karena apa Tuhan? Karena kesombonganmu. Kamu mau menjadi Allah atas dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa setiap tarikan napasmu adalah anugerah. Maka kamu takut nanti 3 bulan lagi bagaimana? Nanti 6 bulan lagi bagaimana? Kejauhan. Besok kamu masih hidup atau tidak saja. Hanya tergantung belas kasihku. Terus Vincent, kamu terlalu sombong mau menghidupi karyawan kamu yang membuat kamu depresi. Vincent, jangankan menghidupi karyawan. Untuk bernapas kamu saja kamu butuh belas kasihku. Kamu itu siapa? Kamu adalah debu dan tanah. Saya nangis jadi betul Tuhan. Bertobatlah. Kesombonganmu yang membuat engkau depresi. Engkau merasa hidup adalah ada dalam tanganmu. Hidup karena usahamu, betul? Tidak. Hidup adalah anugerah. Wah, saya nangis, saya bersyukur. Dalam hati saya Roh Kudus berbisik lagi. Vincent, kalau kamu punya kucing masih hidup, kamu kasih makan enggak? Ya dikasih toh Tuhan. Kalau kucing saja dikasih makan, apalagi kamu gemuknya segitu, masa tidak saya kasih makan? Wah iya betul. Vincent, kalau aku masih memberi hidup, aku pasti memelihara. Aku tidak mungkin memberi hidup, tapi menyiksa. Wah saya nangis, betul Tuhan, betul. Saya nangis. Sudah nangis Tuhan tidak berhenti ngomong lagi. Sudah Vincent, kamu puas bersyukur? Iya Tuhan, sudah saya puas. Udah puas, saya tidak depresi lagi. Nanti tidur nyenyak, sudah. Gitu, sudah. Enggak, kamu coba, terus apa lagi Tuhan? Kalau kamu aku beri hidup, kamu aku pelihara, arti masih ada tugas yang harus kamu lakukan. Karena hidup, tiba-tiba itu Roh Kudus mengingatkan saya pada khotbahnya Bapak Kardinal 20 tahun yang lalu yang nyantel terus di kepala saya. Hidup adalah anugerah, panggilan, dan perutusan. Jadi kalau rama-rama yang baik itu mati karena COVID,
Bukan karena dosanya, karena tugasnya sudah selesai. Kalau kamu masih aku kasih hidup, masih aku pelihara, berarti tugasmu belum selesai. Masih ada yang harus kamu kerjakan. Wah, iya Tuhan, hidupmu harus jadi berkat. Tadi lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Saya meloncat di depan jendela itu, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sampai pembantu saya itu heran, ini sudah gila Pak sampai saya. Bapak Ibu, mulai saat itu saya berpikir, betul Tuhan, mumpung masih hidup, apa yang bisa aku lakukan? Karena besok mungkin aku tidak hidup lagi. Kalau besok aku mati, apa yang bisa aku bawa kepadamu? Bapak Ibu, besok kita bisa mati. Pertanyaannya, kalau besok Anda mati, Anda mau bawa apa kepada Tuhan? Bawa keluhan-keluhan Anda itu. Sudah dikasih hidup, dikasih makan, mengeluh terus. Oke, terus bagaimana Tuhan? Ayo buat sesuatu. Aduh Tuhan, saya bukan dokter, waktu itu kan belum ada vaksin ya. Waduh, saya nggak bisa cari vaksin. Ya sudah, jangan cari vaksin, nanti malah mati semua. Nah, saya bukan perawat, nggak bisa. Ya sudah. Vincent, tapi kamu penjahit. Oh iya Tuhan, bagaimana kalau penjahit? Buat jahitan-jahitan untuk membantu orang lain. Oh iya Tuhan, langsung saya telepon anak Avanti itu. Ya Tuhan, sahabat saya, dia kan buat APD. Han, aku minta polanya. Apa ini Bayu? Oh ya, itu kan. Langsung mulai saat itu saya buat APD, buat ini. Capek tidur malam. Sudah ya Tuhan, saya capek tidur. Besok kalau masih hidup, saya teruskan. Kalau mati, kamu yang meneruskan. Nah, betul ya? Oh, saya kan tergantung dikasih jam terbang lagi apa enggak. Betul ya? Nah, kalau dianggap selesai ya, saya pulang. Ciao, halo. Nggak ngajar Anda di Ketapang. Betul? Jadi kalau sudah begitu pagi masih bangun, puji Tuhan, kerja lagi, hari ini saya masih hidup, apa yang bisa saya lakukan? Terus capek malam tidur lagi, besok bangun masih hidup. Bapak Ibu begitu terus menerus, ternyata tidurnya nyenyak sekali, hidup jadi happy, terus bergerak, sudah 3 tahun malah tambah gemuk. Luar biasa Tuhan kita. Amin.